Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Untuk di pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan sebuah materi yaitu tentang gizi seimbang bangsa sehat berprestasi. Nah, kalian coba lihat gambar yang satu ini. Sudah terlihat apa perbedaannya? Nah, di sini perbedaannya adalah ada anak yang kurang berat badan dan ada anak juga yang berlebih berat badan. Kalian bisa dilihat faktor mana saja kenapa anak itu kurang berat badan dan berlebih berat badan. Kalau kurang berat badan di sini makan yang selalu tidak mau atau menolak makanan apapun. Nah, kalau untuk yang berlebih di sini makan sambil menonton secara tidak sadar, makanan habis, menonton pun beres ya. Nah, makanan kita di sini harus bergizi ya, mau di sekolah, mau di rumah, usahakan makanan kita harus bergizi. Nah, apa itu gizi seimbang? Nah, gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, kalian lihat timbangan tersebut sama-sama ya, beratnya sama, yaitu berat normal, yang satu gizi seimbang, yang satu gizi baik. Nah, gizi seimbang ini sama dengan gizi baik, maka kebutuhan asupan dan kebutuhan gizi pada tubuh kita ini sangat sesuai ya. Jadi apapun makanan yang akan dilakukan atau akan dimasukkan ke dalam tubuh kita ini harus seimbang. Nah, di sini ada 4 sehat 5 sempurna, ada pedoman gizi seimbang. Nah, dulu pernah kita canangkan yaitu 4 sehat 5 sempurna ya kalau di sekolah. Nah, untuk sekarang eh, kita rubah sedikit ya, ada perubahan menjadi pedoman gizi seimbang. Nah, di sini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merubahnya menjadi sebuah tumpeng ya. Jadi susunan tumpeng. Nah, salah satunya yang yaitu susu termasuk ke dalam kelompok lauk pauk. Nah, bukan penyempurna dan dapat digantikan. Kemudian ada informasi jumlah porsi yang dimakan ya. Kemudian menyebutkan pentingnya minum air mineral. Nah, di sini Ibu akan memberikan pesan gizi seimbang. Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Diusahakan ya anak-anak. Yang kedua, biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Yang ketiga, perbanyak mengkonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Yang keempat, biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Yang kelima, batasi mengkonsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Apakah kalian suka menyikat gigi? Ya, usahakan yang sering menyikat gigi sebelum dan sudah ya makan dan sebelum tidur kalian pertahankan ya. Yang belum coba kalian usahakan eh, praktekkan di rumah mulai saat ini ya. Nah, yang ketujuh, hindari merokok. Ya, di sini anak-anak ada ya yang sudah merokok. Ibu kelihatan kok dari bibirnya ya, ada semu kehitaman. Nah, semu kehitaman ini
biasanya anak-anak yang sudah pernah merasakan rokok ya. Jadi usahakan untuk hindari rokok untuk saat ini ya, mulai detik ini, saat ini dan selanjutnya. Nah, di sini Cung, siapa yang suka lupa untuk sarapan di rumah? Ya, ternyata banyak sekali ya yang sangat lupa akan sarapan di rumah, mau sebelum berangkat sekolah ataupun mau bekerja ya, untuk yang orang tuanya mengingatkan. Nah, sarapan itu sangat penting ya. Kenapa, Bu? Yang pertama, dapat memberikan konsentrasi pada saat belajar ya. Nah, di sini sarapan itu makan dan minum di antara bangun pagi sampai jam 9. Jadi tidak terlalu siang, tidak terlalu pagi ya. Nah, sarapan yang baik terdiri dari yang pertama ada nasi, kemudian ada lauknya ya atau daging, kemudian ada tahu tempe, kemudian ada sayuran. Kemudian ditambah lagi dengan air mineral atau meminum air putih. Nah, di sini Ibu akan kasih tahu nih jam sarapan yang baik. Nah, yang pertama jam 6 dan jam 7. Ya, hebat ya. Nah, di sini kenapa Ibu menekankan Bu harus sarapan? Kenapa? Nah, di sini ada tujuan dari sarapan tersebut. Nah, tujuan sarapannya yang pertama untuk pertumbuhan. Yang kedua, untuk perkembangan kecerdasan, ya. Yang ketiga, mencegah kegemukan. Nah, dari manfaat sarapan itu juga, nah, dapat membekali tubuh dengan zat gizi yang diperlukan untuk berpikir, bekerja, dan melakukan aktivitas fisik. Nah, ini untuk melatih kefokusan, ya, fokus pada saat belajar. Jadi kalian tidak memikirkan dubu lapar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, setiap hari penting ya sarapan itu, terutama bagi kalian yang sedang tumbuh dan mengalami perkembangan otak. Nah, yang ketiga yaitu makan pagi dengan cukup serat ya yang dapat mengurangi dari atau menghindari dari penyakit jantung. Nah, di sini sarapan juga Bu, sarapan itu apa sih perannya? Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Yang pertama, sarapan pagi itu untuk pasokan energi untuk otak ya agar berkonsentrasi. Ya, lagi-lagi Ibu eh, mengingatkan untuk konsentrasi atau daya ingat yang lebih baik karena kalian sering lupa ya. Nah, yang kedua yaitu sarapan terdiri dari zat makanan, zat tenaga, sumber zat pembangunan. Nah, di sini terdiri dari sarapan ya. Sarapan itu dari ada gula darah. Kalau tidak peran sarapan dalam meningkatkan prestasi belajar di kelas. Nah, biasanya yang kurang ya bersarapan, yang pertama gula darah naik, otak mendapatkan energi konsentrasi meningkat. Nah, di sini biasanya yang sarapan, kalau yang tidak sarapan biasanya gula darahnya turun, kemudian otaknya susah berfokus, kemudian konsentrasi buyar kalau di kelas seperti itu ya. Nah, di sini maka peran sarapan itu sangat tinggi, yaitu dari mulai sarapan, kemudian manfaatnya gula darah naik, otak mendapatkan energi, konsentrasi meningkat, maka prestasi pun meningkat. Nah, di sini contoh menu sarapan gizi seimbang. Nah, coba lihat ya. Di sini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Nah, nasi. Nasi itu ada karbohidrat ya.
ada protein. Nah, protein itu bisa telur, bisa ayam, bisa daging sapi, ya, atau dari hewani lainnya. Itu bisa. Kemudian buah, buah apa saja bebas. Yang menurut kalian enak, Bu, di rumah ada pisang, Bu, di rumah ada anggur, Bu, di rumah ada apel, boleh, ya. Kemudian sayuran, sayuran juga bebas. Sayuran yang menurut kalian sukai. Jadi usahakan di dalam makanan piring kalian harus tersedia ada nasinya, ada proteinnya, ada buahnya, dan ada sayurannya. Nah, kemudian di sini makanan jajanan. Nah, sering ya kalian jajan di luar atau di daerah-daerah sekitar kalian. Nah, apa itu makanan jajanan? Nah, makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanannya. Kalian suka lihat kan di jalan-jalan yang jualan makanan ya berbagai macam itu. Nah, di sini apa itu jajanan sehat? Tahu kan jajanan sehat yaitu jajanan yang bersih, aman, sehat, bergizi dan tidak mengandung zat-zat berbahaya. Nah, fungsi jajanan sehat yaitu memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan aktivitas fisik, mengenyangkan perut untuk jangka panjang. Nah, coba lihat. Nah, ini adalah bentuk jajanan sehat ya. Kalian bisa lihat ada susu, ada buah-buahan, ada kue. Cuman untuk makan kue tidak terlalu berlebihan. Kemudian lihat ada jajanan tidak sehat. Nah, di sini Cung yang suka makan ciki-cikian. Nah, ini pagi-pagi yang makan gorengannya jangan lupa. Nah, ini biasanya jajanan yang kurang sehat atau tidak sehat untuk tubuh ya. Yang suka makan permen terus ya, terus es-es yang seperti itu. Nah, ini juga macam-macam makanan tidak sehat juga jajanan. Entah cilok, siapa yang suka cilok ya? Makanan yang sangat digemari kalian nih. Nah, kemudian minuman-minuman yang berwarna. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, minuman yang mengandung pewarna ya. Usahakan air mineral ya. Nah, di sini Ibu akan kasih tahu cara memilih jajanan sehat. Nah, yang pertama, kondisi makanan bersih dan tertutup. Yang kedua, jauh dari tempat sampah, got, debu, dan kendaraan asap bermotor. Yang ketiga, tidak bekas dipegang-pegang orang, ya, dan bersih. Kemudian, tidak dibungkus dengan kertas bekas atau koran, ya. Usahakan cari makanan yang bagus, yang tertutup rapi, yang tidak bisa dipegang oleh orang, plastiknya bersih, yang baru gitu ya, tidak kusam, ya, tidak berbau. Nah, kemudian, nah lihat tanggal kadaluarsanya. Ketika kalian membeli suatu makanan di luar, lihat tabel atau label kadaluarsanya ya. Takutnya makanan itu sudah melewati tanggal kadaluarsa. Itu tidak boleh dimakan ya, nanti akibatnya fatal, bisa muntah-muntah, bisa sakit perut dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya dikemas dengan plastik atau kemasan lain yang bersih dan aman. Nah, kemudian tidak terlalu manis dan berwarna mencolok. Jadi kalau terlalu manis, usahakan tidak usah dibeli ya. Untuk kemudian warnanya mencolok itu tidak usah dibeli. Usahakan ya, itu kemungkinan kalian sudah eh, memilih makanan yang tidak sehat karena mengandung pewarna yang sangat berbahaya. Kemudian tidak digoreng dengan minyak goreng yang sudah keruh. Jadi usahakan makanan-makanannya yang kalian beli atau jajanannya
yang digorengnya itu minyaknya yang baru. Jangan yang terlihat seperti sudah hitam sekali. Kemudian masih dipakai. Usahakan itu tidak usah dibeli ya. Kalian lewati saja. Nah, kemudian tidak mengandung zat pemanis, ya, zat pengawet, zat penyedap, dan zat pewarna buatan. Kemudian tidak bau apek atau tengik. Jadi kalau udah makanan bau atau udah tengik, itu silakan tidak usah diambil atau tidak usah beli jajanannya. Karena itu sudah kadaluarsa ya, nanti mengakibatkan sakit perut. Nah, pencegahan agar tidak jajan sembarangan nih, Ibu akan kasih tip. Pertama, kalian harus sarapan pagi ya, jangan lupa nih tiap hari. Nah, harus ada yang mengingatkan. Yang kedua, membawa makanan ringan atau bekal makan siang dari rumah ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan. Dalam piringnya harus ada karbohidratnya, yaitu nasi, bisa diganti kentang, bisa diganti eh, yang mengandung karbohidrat ya. Kemudian proteinnya bisa pakai hewani, apapun, mau telur, mau ayam, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa nih, harus ada wajib sayuran dan buah. Buahan itu wajib ya, harus ada di setiap makanan. Jadi jangan lupa, di piring kalian harus tertera makanan gizi seimbang atau makanan yang sehat mulai dari sekarang ya. Jangan selalu makan mie telur, tapi buah-buahannya tidak ada, sayurannya tidak ada. Jadi usahakan nanti harus dipenuhi makanan dan sayurannya, buah-buahan, sayuran, kemudian hewani dan karbohidratnya ya. Nah, nanti setelah kalian eh, sudah menerapkan makanan sehat, gizi seimbang, insya Allah kalian akan menjadi generasi sehat dan berprestasi. Nah, Ibu akan share lagi nih, ya. Ibu akan share lagi nih. Nah, ada Ibu mempunyai sebuah video, ya, membuat video ya. Nah, coba ya, kita dengarkan videonya, kemudian kita ikuti lagunya ya. Piringmu, aku cek piringku. Hari ini kita makan apa? Adakah karbohidrat? Adakah protein? Lemak, serat, dan vitamin. Nasi, roti, jagung, singkong, itulah karbohidrat. Protein hewani, telur, dan daging. Protein nabati, ada tahu, tempe, serat, buah, sayur. Kita harus makan makanan sehat bergizi supaya tubuh bugar, hati pun jadi senang. Kita tumbuh hebat. Kita harus makan camilan kaya nutrisi supaya otak cerdas, bisa fokus belajar. Kita berprestasi. Oke, itu terakhir dari Ibu penutupan materi hari ini ya. Eh, Terima kasih untuk di pertemuan kali ini. Semoga anak-anak Ibu sekalian bisa menerapkan hidup sehat, kemudian gizi seimbang yang dipenuhi di rumah, makanannya tidak sembarangan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.